Kerangka kerja berbasis Agile yang cukup banyak dipakai saat ini adalah Scrum. Di dalam Scrum, ada istilah Scrum itu mudah untuk dimengerti, tapi sulit untuk dikuasai. Scrum is simple to understand, difficult to master. Dalam pelatihan dan pendampingan yang saya lakukan, salah satu bagian yang sulit untuk dikuasai adalah mengenai increment dan definition of done. Untuk menjelaskan keduanya, saya membagi video ini dalam dua bagian. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas pengertian increment dan definition of done melalui sebuah game. Lalu, di bagian kedua, kita membahas contoh kesalahan tim sehubungan dengan increment dan definition of done dalam kegiatan nyata sehari-hari. Mari kita mulai bagian yang pertama. Menurut Scrum Guide Bahasa Indonesia revisi 2017, increment artinya manifestasi dari produk backlog item yang diselesaikan dalam sprint dan total nilai bisnis increment dari seluruh sprint yang lalu. Increment tersebut harus berada pada kondisi yang dapat digunakan dan sesuai dengan definisi selesai milik Scrum Team. Sedangkan definition of done yang dalam bahasa Indonesia menjadi definisi selesai artinya adalah sebuah pemahaman yang sama mengenai apa artinya ketika pekerjaan dikatakan tuntas untuk memastikan adanya transparansi. Nah, apa maksud dari keduanya? Saya akan jelaskan melalui sebuah game yang sering saya mainkan, namanya Ark Survival Evolved. Ark Survival Evolved adalah sebuah permainan dengan tema bertahan hidup di sebuah pulau yang mempunyai cuaca yang kadang ekstrim dan ada dinosaurus. Kita akan spawn dalam keadaan tidak punya alat apa-apa, lalu perlahan-lahan mengumpulkan resource dan menjinakkan dinosaurus untuk akhirnya menaklukkan final boss di pulau tersebut, atau sebaliknya, mati karena satu hal dan lainnya. Untuk bisa survive dari cuaca dan dinosaurus, kita dapat membangun rumah. Rumah yang paling aman tentunya yang terbuat dari bahan metal atau teak. Tapi di awal kita tidak punya pengetahuan, di sini disebut engram ataupun resource untuk membangun rumah dari metal. Karena itu, kita perlu membangun rumah mulai dari bahan yang paling mudah, kemudian menaikkan level dan kemampuan mencari resource untuk bisa membangun rumah yang lebih baik. Setelah membuat alat-alat dasar dan menaikkan level secukupnya, jenis rumah pertama yang kita bisa buat adalah rumah dengan bahan thatch alias jerami. Untuk mendapatkan efek rumah di dalam game, bangunan yang kita buat wajib mempunyai lantai, tembok, atap. Kalau ada syarat yang tidak dipenuhi, kita tidak mendapatkan efek rumah dan rentan diserang dino dari luar. Ukuran rumah yang kita buat pun awalnya tidak perlu besar, karena tidak banyak peralatan di dalam yang kita bisa buat. Ingat, tujuan pertama adalah bertahan hidup, dan dengan pembuatan rumah di awal ini, setidaknya kita punya tempat mengumpulkan resource kita dengan sedikit lebih aman. Kita tidak serta-merta diserang dinosaurus pemburu, dan kalau karakter kita mati, kita bisa punya tempat yang tidak random untuk spawn. Seiring dengan waktu, level bertambah. Alat yang kita bisa buat pun bertambah. Rumah yang sebelumnya kita buat sudah tidak muat lagi. Dari yang tadinya tinggal di pinggir pantai, sekarang bergeser ke hutan-hutan. Ternyata ada dinosaurus yang lebih besar yang bisa menghancurkan rumah kita. Kita perlu membuat rumah dengan bahan yang lebih baik dan perlu resource yang lebih besar. Tapi jika mengerjakan hanya dengan karakter sendiri, prosesnya jadi lambat dan lama sekali. Salah satu nilai utama dalam game Ark ini adalah kita bisa menjinakkan, memelihara, bahkan membiakkan dinosaurus. Dinosaurus yang sudah dijinakkan ini kemudian bisa kita pasangi sadel
dan bisa dipakai untuk mengumpulkan resource, bertahan, atau menyerang dinosaurus lain, bahkan berkeliling dengan kecepatan yang jauh lebih efisien, atau malah terbang. Cara menjinakkan dinosaurus bisa berbeda tergantung jenisnya, tapi semakin bagus kemampuan dinonya, biasanya semakin besar resource yang diperlukan untuk menjinakkan. Karena itu, dinosaurus yang pertama kali kita jinakkan adalah dinosaurus yang bisa membantu kita menghasilkan resource untuk menjinakkan dino lain. Lalu, dino selanjutnya yang membantu kita mengumpulkan bahan untuk membangun rumah jenis baru, yaitu rumah dari kayu. Ternyata dino yang kita jinakkan juga butuh tempat yang aman dari predator. Karena itu, rumah kita perlu dibesarkan lagi. Bentuknya bisa fleksibel, tapi syaratnya tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu dikelilingi lantai, dinding, dan atap. Dan demikian prinsip bermain game Ark ini. Kita terus menaikkan level, menjinakkan dino yang diperlukan, dan membangun rumah yang lebih besar lagi dengan material yang lebih baik lagi sampai kita bisa mengumpulkan resource yang cukup untuk mulai mengalahkan boss di dalam game dan menjadi ultimate survivor. Nah, kira-kira manakah yang disebut increment dalam game di atas? Ya, benar. Increment dalam game tersebut adalah rumah. Lalu, apakah sudah bisa menentukan definition of done-nya yang mana? Betul sekali. DoD dalam membuat rumah di Ark adalah 3 syarat yang harus dipenuhi. Lantai, dinding, dan atap. Jadi, 3-tiganya harus ada supaya disebut rumah. Kalau ketiga syarat ini ada yang tidak dipenuhi, rumah tidak bisa dipakai. Dalam game juga ditunjukkan bahwa kita bisa membuat rumah dari bahan yang paling simple dan luasnya juga kecil sekali. Kenapa kita tidak langsung membuat rumah yang lebih besar dengan material yang lebih kuat? Tepat sekali jawabannya. Saat baru bermain, karakter kita tidak punya kapasitas maupun resource yang cukup untuk membuat rumah yang langsung besar. Hal ini juga dapat kita tarik sehubungan dengan pengembangan dalam Scrum. Kita tidak langsung membuat sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang kecil dulu, perlahan-lahan, per sprint, sambil melihat validasi atas ide yang kita buat, dan mengumpulkan resource untuk membuat sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks. Dalam setiap sprint, kita harus memberikan increment yang sudah selesai dengan definition of done-nya. Kalau tidak, apapun yang kita buat kemungkinan tidak dapat dipakai. Demikian bagian pertama video ini. Jika ingin mendapatkan pemberitahuan saat saya upload bagian kedua, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng Anda. Jika suka dengan video ini, silahkan like. Jika nggak suka, silahkan dislike. Tapi, lebih penting daripada itu, saya menunggu komen Anda, baik yang like maupun dislike. Apakah Anda punya pertanyaan tentang increment dan DoD, atau kritik tentang materi yang saya sampaikan? Nama saya Ramon Stefanus, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.